One Piece chapter 1123 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Telah dibantu oleh Emmet yang ternyata menggunakan haki terkuat milik Joy Boy dari masa lalu. Akhirnya bajak laut topi jerami dapat berlayar menuju ke Pulau Elbaf. Di tengah perjalanan mereka menuju ke Pulau Elbaf, diperlihatkan bagaimana interaksi antara kru topi jerami dengan para raksasa Elbaf, terutama Usopp yang memang mengidolakan Dory dan juga Brogy. Usopp lalu menanyakan bagaimana cara mereka bisa mengetahui jika Luffy berada di Pulau Egghead. Dory menceritakan bahwa mereka mengetahuinya dari surat kabar, di mana dijelaskan di dalam surat kabar jika bajak laut topi jerami sedang menyandera Dr. Vegapunk dan membarikade Pulau Egghead. Sedangkan para angkatan laut dituliskan berupaya untuk mengatasi invasi yang dilakukan oleh bajak laut Yonko topi jerami. Usopp menjelaskan jika itu adalah sebuah kebohongan yang sangat membagongkan. Dia mengatakan bahwa sebenarnya pihak pemerintah dunia lah yang sedang mengincar nyawa dari Dr. Vegapunk. Di sisi lain, Chopper sedang memeriksa kondisi terkini dari Dr. Vegapunk. Chopper kemudian keluar dari ruangan pemeriksaan dan mengatakan pada semuanya seperti ini. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun Tuhan berkehendak lain. Yap, Dr. Vegapunk sudah resmi meninggoy. Itu artinya hanya tersisa dua kloningan Vegapunk, yaitu Lilith yang saat ini ikut bersama bajak laut topi jerami dan Yok yang berada di pihak pemerintah dunia. Nico Robin lalu meminta surat kabar pada para raksasa karena dia penasaran apakah ada berita lain selain dari berita palsu tentang Luffy. Robin sedikit terkejut saat membaca berita tentang insiden di Pulau Hachinosu yang melibatkan Koby dan Garp. Robin kemudian menawarkan pada Luffy apakah dia ingin mendengarkan berita mengenai kakeknya. Luffy langsung mendekat ke arah Robin. Robin kemudian menjelaskan jika berita mengenai Garp ini ada hubungannya dengan berita yang saat itu Robin tawarkan pada Luffy. Namun dia tak tertarik untuk mendengarkannya. Ya, berita mengenai penculikan Kapten Koby oleh bajak laut Kurohige ternyata buntut dari kejadian itu membuat Monkey D. Garp Solo Lord ke markas Kurohige. Meskipun Koby berhasil diselamatkan, namun Garp diberitakan menghilang di Pulau Hachinosu dan kondisinya sampai saat ini belum diketahui. Mendengar kabar tentang kakeknya itu, Luffy sedikit terkejut. Dia percaya jika kakeknya itu sangat kuat. Namun jika berurusan dengan bajak laut Kurohige, Luffy tidak yakin jika kakeknya itu bisa baik-baik saja. Luffy dengan gegabah ingin segera pergi ke Pulau Hachinosu. Namun kru yang lain meminta Luffy untuk bersabar. Ini ujian. Mereka baru saja bentrok dengan para Gorosei dan angkatan laut di Pulau Egghead. Dan tentu saja kondisi mereka tidak cukup baik jika harus bentrok dengan Yonko lain. Apalagi Yonko Kurohige. Kru yang lain meminta Luffy untuk singgah dulu di Pulau Elbaf. Mengingat mereka juga harus memakamkan Dr. Vegapunk dengan layak di Pulau Elbaf nantinya. Lagi pula saat ini nasib dari Garp masih abu-abu karena di surat kabar dia diberitakan menghilang di Pulau Hachinosu sehingga Garp bisa saja selamat dari insiden tersebut. Luffy kembali tenang dan memutuskan untuk kembali berlayar ke Pulau Elbaf. Shin kemudian berpindah ke rumah sakit umum milik Angkatan Laut. Sengoku dan Zoro tiba di sana untuk melihat para anggota SWORD yang terluka. Koby lalu menceritakan bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi di Pulau Hachinosu. Garp mengorbankan dirinya agar semuanya bisa melarikan diri dari Pulau Hachinosu. Dan yang membuat Garp sampai terluka parah adalah mantan Admiral Aokiji. Sengoku kesal mendengarnya karena ternyata Aokiji benar-benar sudah berubah haluan dan sekarang telah memutuskan untuk menjadi bajak laut dan menantang angkatan laut serta pemerintah dunia. Tak lama kemudian Smoker datang. Dia tak sengaja mendengar pembicaraan mengenai Kuzan. Smoker lantas menceritakan kejadian pertemuan antara dia dan Kuzan di Pang Hazard. Smoker mengatakan bahwa Kuzan masihlah orang yang sama seperti dulu. Dia kemudian berpindah ke Pulau Hachinosu. Akhirnya Devon dan Van Augur tiba di markas dengan membawa si manusia lumpur Karibo. Karibo langsung dihadapkan pada Kurohige. Dia terlihat sangat gugup ketika berada tepat di depan idolanya tersebut. Lalu Karibo menceritakan informasi penting yang hanya dia dan bajak laut topi jerami yang tahu, yaitu keberadaan dari dua senjata kuno. Pertama yaitu senjata kuno Poseidon yang merupakan seorang putri duyung dari kerajaan Ryugu di Pulau Manusia Ikan. Dan yang kedua adalah senjata kuno Pluton
yang tersimpan di bawah gunung Pulau Wano Kuni. Mendengar hal itu membuat Teach tertawa. Namun apakah informasi itu valid? Teach harus membuktikannya sendiri. Kemudian Devon juga menceritakan keberhasilan dari misinya di Pulau Egghead. Devon mengatakan bahwa dia berhasil mengambil wujud dari salah satu kakek Sugiono. Teach makin girang. Dia yakin dengan ini. Pasti rencananya untuk menjadikan Pulau Hachinosu sebagai negara kerajaan, dan Teach sendiri yang akan menjadi raja pasti akan segera terwujud. Pertama-tama Teach ingin menggunakan Garp sebagai percobaan awal apakah dia bisa menggunakannya sebagai bahan negosiasi agar rencananya itu bisa terwujud. Kuzan menjelaskan jika Garp sangat ingin dilenyapkan oleh pemerintah dunia, namun karena dia adalah pahlawan angkatan laut, maka pemerintah dunia kesulitan untuk melakukannya. Sehingga pemerintah dunia akan legowo jika Garp tak selamat, dan itu artinya Kurohige tak akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Mendengar penjelasan Kuzan, Kurohige tetap memutuskan untuk membuat eksekusi publik dari Garp, sehingga itu akan memancing angkatan laut kuat untuk datang. Lalu Teach bersama beberapa krunya akan pergi ke Merijoa dan memanfaatkan perubahan Saturn milik Devon serta kemampuan hipnotis milik Laffite agar bisa dengan mudah menyusup ke Merijoa. Pengumuman eksekusi publik Garp tersebut membuat Luffy emosi, dan seharusnya dia akan segera berlayar menuju ke Pulau Hachinosu. Tak hanya Luffy, Sengoku dan para anggota Sword lainnya juga bergegas untuk berlayar ke Pulau Hachinosu. Memang tak akan ada Teach di sana, namun Kuzan adalah lawan yang pas untuk Luffy demi membalaskan dendam kekalahannya yang dulu dan juga kekalahan kakeknya atas Kuzan. Dan Kuzan akan menjadi admiral kedua setelah Admiral Kizaru yang akan dikalahkan oleh Luffy. Meskipun statusnya Kuzan sekarang adalah mantan admiral angkatan laut. Itulah video mengenai pembalasan dendam Luffy atas kekalahan Garp oleh Kuzan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar kalian masih mau tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.